Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman podcast halaman rumah? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Ketemu lagi di podcast halaman rumah dengan gue Aisyri Hadatul. Kali ini gue ingin nemenin lo semua untuk ngebahas tentang menangis. Ya, menangis itu seringkali diasumsikan suatu hal yang berkonotasi kurang baik. Bahkan sedari kecil, kita diajarin untuk menekan rasa sakit dalam-dalam agar tak merintih. Katanya, kita akan menyusahkan ayah dan ibu kalau kita menangis. Bahkan dapat label cengeng gara-gara kita menangis. Padahal tentunya itu hal yang tidak kita inginkan. Hampir-hampir juga kita takut untuk meluapkan emosi meski lewat air mata. Padahal kalau dipikir lagi, gelas yang telah penuh dengan segala rupa air akan tumpah pada akhirnya. Belum lagi untuk seorang laki-laki. Ini yang lebih sering menyakitkan gitu ya. Ini laki-laki sering dituntut untuk tak mudah meratap. Seringkali dibilang untuk jangan cengeng. Kalau jagoan tak boleh menangis. Katanya selalu begitu. Entahlah ya, siapa yang memulai nasihat itu. Pada akhirnya kita semua kayak wajib untuk mengakuinya. Kemudian belum lagi laki-laki seolah dipaksa untuk menjadi lebih kuat dengan tak menangis meski jatuh dan terluka. Hingga akhirnya ia tumbuh dewasa, stigma itu pun tetap melekat pada dirinya. Sedihnya, kita tanpa sadar, kita kerap kali menormalisasi segala perasaan negatif pada diri kita. Kita juga kerap bersikap dan memaksakan untuk bersikap baik-baik aja dan tersenyum dengan lebarnya padahal hati sungguh meronta. Seringkali emosi tak sampai pada tempatnya. Dan seiring berjalannya waktu, gue makin kesini, gue makin belajar, gue makin berpikir bahwa menjadi kuat bukan perihal menahan tangis di antara derita yang tak henti mendera. Tapi sebenarnya perihal gimana sih kita bisa berdamai dengan segala sakit yang sungguh silih berganti. Ya sebenarnya tidak semua emosi itu baik, tentu saja, dan gue pun akui itu. Hanya saja, gue, elu, kita tentu pernah merasakan sedih, kecewa, iri, benci, terluka, dan segala hal yang diasosiasikan sebagai emosi yang destruktif. Dan kalau lo lagi merasakan semua hal itu, please, lo gak usah takut. Itu semua hal wajar, itu semua hal normal, karena kita adalah manusia. Argumentasi yang menjadi salah kaprah dan bahkan opini yang menyesatkan kadang jadi tolak awal bagi kita untuk menyembunyikan diri ini. Emosi itu gue bilang berkali-kali dan gue bahkan ingin selalu bilang bahwa ini bukanlah aib yang harus disembunyikan dan dikubur dalam-dalam. Tapi lebih dari itu, emosi adalah suatu reaksi atas segala persepsi yang ada di dalam diri kita. Emosi hadir bukan untuk dipendam, tapi disalurkan pada wadah yang tepat. Sebenarnya kita bisa memilih banyak hal untuk menikmati emosi. Menangis juga itu adalah salah satunya. Ya, tapi ada juga yang menyalurkan emosi dengan berbagai macam. Dengan menulis, dengan melukis,
ada yang mungkin dengan jalan-jalan. Ya, kita semua punya cara tersendiri untuk berdamai dengan emosi. Gak ada benar atau salah sebenarnya dalam hal ini. Selama kita gak menyakiti diri ini dan juga menyakiti orang lain. Jadi itu fine-fine aja. Karena lagi-lagi kita ini adalah manusia yang memang sepatutnya menikmati indahnya beraneka rupa emosi dari bahagia, bangga, hingga kecewa dan juga terluka. Ya, ibarat sebuah kertas kosong, kita bisa mengisinya dengan warna-warna bahagia ataupun menaburkannya dengan duka. Ya, dengan sembarang warna. Menangislah sebanyak-banyaknya yang kamu mau dan sepuas. Menangislah sebanyak-banyaknya yang lo mau dan sepuas yang lo bisa. Menangis hingga air mata lo udah kering dan hati lo tuh udah lelah, luruh, bahkan terjerembab. Nantinya lo akan menemukan diri lo dalam versi yang lebih baru, bukan lagi yang takut dalam mengekspresikan suatu emosi, melainkan lo yang siap berdiri dan terus melangkah. Pesan gue, jangan ragu dan jangan malu. Karena setiap senti kesakitan itu adalah bukan kesalahan, tapi karena kita adalah manusia. Mungkin cukup sekian dari gue. Mohon maaf dengan segala kekurangan, tapi semoga bisa nemenin lo. Gue Siri Hadatul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.